Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Kita bedah sama-sama pertandingan yang kata orang-orang ini pertandingan dua tim satu bapak. Satu bapak kok supporternya ada yang musuhan sih ya, antara Persib Bandung lawan Persis Solo di pekan ke-10. Kira-kira akan ada apa ya di laga kali ini? Ataukah akan terjadi banyak kontroversi apa enggak ya? Atau mungkin ada kejadian yang luput dari pengamatan wasit juga yang akan jadi bahan perbincangan dari para pengamat online ataupun channel-channel atau akun-akun yang memperhatikan gelaran BRI Super League. Makanya kita akan coba cari tahu sama-sama, dan juga saya mengajak kalian semua untuk sama-sama mengoreksi, sama-sama juga meneliti apa saja yang terjadi di laga kali ini dan apa yang harus dilakukan kedua tim untuk laga-laga selanjutnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita kotak-katik, bedah-bedah, dan juga analisa semua apa yang terjadi di pertandingan kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah beberapa hal yang bisa kita amati, kita teliti, dan kita analisa di laga pekan 10 antara Persib Bandung lawan Persis Solo. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga antara Persib Bandung lawan Persis Solo di pekan ke-10. Wasit Rio Permana Putra ini pertama kalinya ya, wasit asal Pekanbaru ini memimpin pertandingan Persib maupun Persis Solo musim ini. Sejauh ini udah tampil 5 kali ya dengan laga ini. Cuma yang jadi perhatian kami adalah wasit VAR-nya, Aidil Azmi. Layakkah ini wasit menjadi wasit VAR? Kita akan nantikan keanehan apa nih yang dilakukan oleh wasit Aidil Azmi di laga ini. Sebab wasit ini salah satu wasit terabsurd, terjelek yang dipunyai oleh PSSI ya. Gerven Castanir, ini pun pertama kali Castanir kembali ke Bandung dan melawan mantan klubnya musim lalu. Boyan Hodak versus Peter De Roo, ini pun pertama kali ya dua pelatih ini bertemu di Liga Indonesia. Gol Luciano Goicoechea di menit ke-12 adalah gol kedua Luciano musim ini. Tapi lucunya malah di menit ke-27 Luciano kena kartu merah. Nah, apakah ini layak atau tidak? Silahkan pendapat kalian masing-masing. Kalau dibilang Luciano itu kena kaki si Kodai karena dia mau bangun, tapi ya mau gimana lagi? Wasit VAR-nya adalah Aidil Azmi ya kan. Jadi ya memang dalam tayangan ulang, namanya VAR itu bisa dipercepat, bisa diperkuat, bisa diperlambat ya gerakannya. Jadi ya wasit Rio Permana Putra nggak salah kalau buat kami. Yang salah itu petugas VAR-nya. Dan kalaupun benar itu kena kaki ya, buat kami ya wajar kartu merah ya. Cuman masalah tensinya bener apa enggak, kan itu kan yang jadi permasalahan. Tapi ya udahlah ya. Ini kartu merah ketiga yang diterima Persib musim ini. Setelah sebelumnya ada Luciano dua kali ya kartu merah ya. Lawan Persebaya kartu merah juga ya. Dan Frans Putros lawan Arema. Nah, yang paling tidak kami mengerti adalah golnya Ramon Tanque. Oke, memang kalau dilihat tayangan ulang ya, itu bola sedikit atau mungkin kelihatannya kena tangan Ramon ya. Cuma pertanyaan kami adalah, bukankah petugas VAR ataupun fungsi VAR salah satunya adalah mengecek gol atau tidak gol? Betul dong. Kalau memang wasit ragu dengan keputusannya, dia boleh dong melihat monitor VAR dengan panggilan dari wasit VAR. Pertanyaannya, apakah wasit VAR memanggil wasit Rio Permana Putra atau tidak? Karena faktanya saat pelanggaran Kodai Tanaka di menit injury time babak pertama, kenapa tidak dipanggil VAR? Padahal terlihat pelanggarannya cukup keras terhadap Barba. Tapi ketika Luciano melakukan pelanggaran terhadap Kodai Tanaka, wasit VAR Aidil Azmi ini langsung memanggil wasit Rio Permana Putra untuk cek monitor VAR. Ada apa wasit Aidil Azmi? Ini wasit asal Aceh nih ya. Tandain mukanya aja deh.
Masuk ke babak kedua, gol William Barros di menit 48. Mamam tuh, 10 pemain, nggak masalah. Dicurangin wasit, nggak masalah. Persib mah masih tetap bisa cetak gol. Ini gol ke-6 William Barros ya di Liga dan total udah 8 gol ya. Yang si Mbappe Barros ini ya. Selebihnya ya mau gimana lagi ya kan. Yang satu nyerang melawan tim yang pertahanannya kuat banget. Yang satu kekurangan pemainnya, mau gimana lagi, nyerang juga nggak bisa fokus ya. Ya udah akhirnya permainan ya seperti itu, kadang kanan kadang kiri ya. Ya monoton lah. Kemenangan versus kekalahan. Ini kemenangan kelima Persib di musim ini. Sekaligus di 4 laga terakhir di semua ajang, Persib ini belum terkalahkan alias menang semua 4 laga. Sementara kalau bagi Persis Solo ya 8 laga sudah nggak raih kemenangan, cuma raih 2 kali hasil imbang, sisanya 6 kali kalah semua. Man of the match. Nah, siapa menurut kalian man of the match di laga ini? Buat kami gini loh ya, seandainya saja golnya Ramon Tanque nggak dianulir, kami pikir layak loh Ramon Tanque di laga ini menjadi man of the match. Sebab ini pemain paling banyak bergerak di laga ini selain Eliano Renders ya. Lalu juga pergerakannya juga buka luangnya, dan peluangnya pun paling banyak di laga ini. Yang sayang banget ya, ini kurang beruntung aja si Ramon ini. Dan menurut kalian siapa nih man of the match di laga ini? Apakah Luciano Goicoechea atau mungkin Eliano Renders? Oke, kita akan bahas secara detail. Kita bahas soal Ramon Tanque dulu. Betul memang di laga ini Ramon Tanque ini hampir cetak gol. Mungkin cetak gol kali ya, tapi memang dirampok ya sama wasit VAR Aidil Azmi. Tapi terlepas dianulir atau tidaknya gol Ramon Tanque di laga ini, Ramon Tanque buat kami udah meningkat loh progresnya. Progresnya meningkatnya cukup signifikan. Lebih lancar, lebih cair, lebih posisinya pun lebih apa ya? Lebih presisi lah. Bahkan peluang-peluangnya pun saat ini lebih berbahaya. Cuman memang kurang beruntung aja si Ramon ini. Lalu kita komentarin soal wasit. Kalau wasit utama Rio Permana Putra sih nggak terlalu banyak bikin blunder ya di laga ini. Satu-satunya blunder fatal wasit Rio Permana Putra adalah kenapa dia ini mau ngedengerin omongan wasit VAR, yang wasit VAR-nya adalah Aidil Azmi yang PA. Ya kami sih nggak heran sama sekali kalau PSSI masih pakai wasit-wasit kayak Aidil Azmi yang bobrok kayak gini. Sebab ya justru PSS itu butuh wasit-wasit yang kayak gini, yang nggak perlu tahu aturan FIFA, yang nggak perlu tahu ilmu pengetahuan soal wasit, yang nggak penting soal bagaimana dia cara memimpin pertandingannya atau cara kerjanya. Yang penting itu kan ini wasit bisa ngasilin duit apa enggak buat PSSI. Karena itulah realita PSSI, kemajuan sepak bola, transformasi sepak bola, modernisasi sepak bola. Semuanya itu cuma apa ya? Cuma sebuah sandiwara, cuma sebuah embel-embel manis, janji-janji manis, ucapan-ucapan manis doang dari pihak yang akan berkuasa di PSSI. Realitanya mah nol, ujung-ujungnya tetap suruh ngambilin duit dari klub. Salah satu contoh wasit deh, dari zamannya Mak Lampir sampai zamannya Bahlil, wasit Indonesia nggak ada tuh kemajuan. Liga pun nggak maju-maju juga. Bahkan tayangan liga pun kayak tayangan era 90-an. Jadi ya susah, liga kita akan jadi liga yang profesional gitu kan kalau semuanya ini nggak mau berkolaborasi. Omongan mah iya, kita harus berkolaborasi, harus kerjasama. Liga dan PSSI harus kerjasama, klub harus kerjasama. Lah gimana wasitnya aja nggak lu benerin? Lalu di laga ini ada beberapa plot twist. Plot twist pertama adalah 2 gol yang terjadi di laga ini yang bersarang ke gawang Persis Solo. Dua-duanya dicetak melalui tendangan voli tanpa menyentuh tanah. Plot twist kedua adalah yang cetak gol pertama justru yang terkena kartu merah juga. Plot twist ketiga, yang main ngotot Ramon, yang cetak gol malah William.
Kalau kita bicara secara permainan, sebenarnya nggak ada yang salah sih dari permainan Persib di laga ini. Bahkan mungkin kalau bisa kami bilang cukup bagus loh ya. Kenapa kami bilang cukup bagus? Karena kan biasanya gini loh, Persib itu kalau main dengan 10 pemain pasti sulit buat raih kemenangan. Betul dong, di beberapa dekade terakhir Persib itu selalu kesulitan menang kalau main dengan 10 pemain. Tapi ya, sejak eranya Boyan Hodak, mungkin segala mitos-mitos yang terjadi yang beredar itu seolah-olah ditabrakin semua tuh sama Hodak. Coba lihat di laga ini, udah tahu kurang jumlah pemain, bukannya malah ngendorin gitu kan, malah ngegas. Ya mungkin Hodak juga tahu kali ya, lawannya pun ya tim yang memang sulit buat menekan pertahanan Persib. Tapi memang jarang loh ada tim yang udah kekurangan pemain ataupun pemainnya kena kartu merah, mainnya malah ngotot, tuh jarang banget loh ya. Karena kalau kalian perhatikan secara seksama, kenapa kami bilang cukup bagus? Karena sejatinya permainan Persib di laga ini nggak bagus-bagus amat loh ya, apalagi setelah kekurangan pemain. Tapi mereka ini mainnya efektif, bukan efektif. Kalau orang Sunda ngomongnya efektif, nggak bisa ngomong F. Tapi efektif, yang kebetulan lawannya pun kondisinya lagi compang-camping juga. Tapi ya jelas di sini kelihatan banget ya pelatih Persis Solo Peter Dero ini kalah kelas sama Boyan Hodak. Yang dilawan Peter Dero adalah tim dengan back terkuat di Super League musim ini, dengan pelatih mantan back timnas Kroasia. Ya sulit dijebol juga. Ya meskipun sebenarnya di laga ini Persib tuh bukan tanpa celah lu ya, banyak celahnya di Persib di laga ini tuh, terutama sisi yang ditempati oleh Kakang Rudianto lu ya. Ini sering banget dibombardir nih sama Altaf Indi di babak kedua. Tapi ya itu nggak ada variasi serangan, inisiatif serangan gitu kan. Jadi ya susah kalau nyerang ngandelin frontal seperti itu ngelawan Barba dan juga Matrikardi ditambah Julio Cesar, ya ngap juga striker-striker Solo. Kredit poin tersendiri ya kami berikan pada Eliano Render. Eliano ini etos kerjanya luar biasa, meskipun skillnya nggak bagus-bagus amat, tapi ini etos kerjanya luar biasa. Eliano lagi lame nih kan sekarang, lagi soal JJ katanya gitu kan, yang entar nanti aja lah kita bahas secara tuntas kalau itu loh. Pokoknya nanti kita bahas ada sangkut pautnya dengan apa sih tiba-tiba kok ini orang Korea satu ini bikin heboh gitu kan. Nanti aja kita bahas itu dari segmen lain lah. Sekarang kita bahas apa sih kekurangan dua tim ini di laga ini. Kalau buat Persib sendiri kekurangannya ya kurang pemain lah ya. Seandainya saja Luciano Guaicochea nggak kartu merah, ya mungkin saja Persib bisa cetak lebih dari 3 gol loh laga ini. Apalagi seandainya saja golnya Ramon Tanke itu nggak dirampok sama wasit VAR Aidil Azmi. Ditambah dipanas-panasin dengan ucapan dari komentator dan pembawa acara yang bilang itu bola handsball, padahal itu nggak ada pause ataupun gambar yang di pause atau diberhentikan gitu, kayak pokoknya di pause lah gitu kan. Itu kan nggak ada, bahkan nggak ada cek VAR yang ngelihat posisi bener-bener si Ramon Tanke itu handsball atau tidak. Karena kan mereka pun sama ngelihatnya dari layar kaca, dari TV loh, sama kayak kita loh. Kami aja nggak berani bilang itu handsball atau enggak, karena memang nggak ada cek VAR-nya gitu kan. Jadi kita nggak bisa bilang itu handsball cuma lihat dari angle sudut kamera yang dipakai gitu kan, bukan kamera VAR. Berani langsung oh ya handsball gitu. Katanya nggak bisa, kecuali memang ada rinciannya, ada gambar yang di stop gitu kan, lihat benar-benar bisa di zoom itu handsball atau enggak gitu loh. Jadi ya kan ini loh, wasit VAR itu kan juga melihat secara langsung pertandingannya, mendengar juga ucapan dari komentator loh ya. Ya udah kalau gitu mau gimana lagi akhirnya. Nah ini kita lihat. Terkena tangan. Jadi ya inilah salah satu pelajaran ya bagi para komentator gitu kan. Kami nggak bilang komentator itu nggak ngerti rule of the game ya, nggak ngerti. Mereka ngerti lah, mereka tuh tahu ilmu sepak bola tuh tahu. Cuman gini loh, lebih berhati-hati aja dalam berucap, lebih teliti aja dalam memberikan analisa gitu kan. Mungkin lebih baiknya lagi sebelum mereka memberikan sebuah ucapan ataupun kata-kata, lebih baik searching dulu kali ya kalau masih ragu. Soal kemarin pun juga lagi rame nih
si Rendra Sujono dan Bung Binder ini lagi di apa ya? Lagi di apa nih? Lagi dikritik sama supporternya PSM Makassar saat lawan apa? Persik Kediri ya. Soal kartu merah Nofri Setiawan dan juga itu malah tendangan bebas dari PSM Makassar justru dibatalkan. Karena kan internet itu makin canggih gitu kan. Ada AI, ada Meta, ada Gemini, ada Grok dan lain Chat GPT dan lain-lain. Kalau memang kalian sebagai komentator masih ragu, kenapa nggak langsung searching gitu kan? Bener nggak sih peraturannya seperti ini? Makanya dalam setiap pertandingan itu sebelum kita memberikan keputusan, oh iya ini anu salah ini, nah mending kita searching dulu gitu daripada nantinya kita ya mungkin namanya orang itu kan ada yang setuju sepemikiran kita, ada yang enggak. Menghindari itu lebih baik kita main safety aja. Oke, udah maaf ya kalau ngos-ngosan soalnya ini kayak baru pulang dari tempat kerja terus juga langsung on cam seperti ini, jadi agak ngap ya, agak ngap-ngapan, agak ngos-ngosan juga. Oke, itu tadi ya sedikit yang bisa kami bahas. Coba kami teliti, kami kulik-kulik di laga pekan 10 antara Persib Bandung lawan Persis Solo. Nah, gimana menurut kalian? Ada yang kurang atau enggak nih? Atau ada yang kelewat atau enggak nih? Atau yang kurang tepat atau enggak? Kalau ada itu semua, silahkan tambahin aja di kolom komentar. Biar kita sama-sama meneliti dan juga membahas dan juga menganalisa dan memberikan masukan kepada tim-tim yang kalian dukung. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Reasport. Makasih banyak yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Maaf ya, kalau ngomongnya belibet, selain capek ngos-ngosan juga ya kami ini spontan aja ya, nggak ada tulisan apapun, jadi ya apa adanya. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Reasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.